Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Handrio Dwi Kusuma. Jadi ini hari ke-5 ya, tanggal 9 Oktober 2025. Perjalanan Singkawang Jakarta motoran sendiri. Dan ini naik kapal KM Dharma Rucitra 1 dari Banjarmasin ke Surabaya, Jawa Timur. Gimana keseruannya? Dan apa-apa saja kegiatan di dalam kapal selama perjalanan kurang lebih 20 jam. Ya, kurang lebih beginilah keadaan di kapal KM Dharma Rucitra 1. Nah, jadi rute aku tuh seperti ini ya, dari Singkawang ke arah timur, terus masuk ke Kalimantan Tengah dari Kabupaten Seruyan, lalu ke arah Sampit, Palangkaraya hingga ke Banjarmasin. Itu makan waktu 4 hari 4 malam. Setelah nunggu kurang lebih 4 jam di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, akhirnya para pembawa kendaraan dipersilahkan untuk masuk ke dermaga langsung menuju ke kapal. Jadi di pelabuhan itu sembari menunggu kalian diwajibkan untuk check-in ya. Kalau untuk penumpang dia ada terminal khusus penumpang ya. Jadi untuk kendaraan dan penumpang itu terpisah, tetapi bagi penumpang yang membawa kendaraan dia akan tetap bersama kendaraannya. Di sana nanti petugas akan memindai barcode yang tiket yang ada barcode-nya yang sudah kalian beli ya, kemudian nanti akan dapatkan gelang dan juga tanda khusus di sepeda motor yang membuktikan kalau kalian adalah penumpang kapal tersebut. Nah, setelah jam 5 ini sudah disuruh masuk menuju ke dermaga. Lalu di area ramdor ya, pintu kapal ini, petugas akan bertanya tentang ya tanda gelang yang saya gunakan ini ya, itu sebagai bukti kalau kamu ada penumpang kapal tersebut. Nah, habis itu masuk ke dalam kapal, tinggal nunggu atau ikuti arahan daripada petugas yang ada di kapal tersebut. Nah, untuk di kapal KM Dharma Rucitra 1 ini ada 2 lantai untuk kendaraan, yang paling dasar ini ya, dan juga di atas ini untuk kendaraan-kendaraan yang ringan ya, seperti sepeda motor, kepala trailer ya, mobil-mobil minibus. Kalau untuk lantai dasar itu umumnya dipakai untuk truk logistik ya, yang kelasnya berat-berat gitu ya. Ya, mereka mengutamakan yang kecil dulu masuk untuk mengisi yang paling atas, kemudian baru terakhir truk logistik begitu. Nah, ini motor diarahkan ke paling depan sebelah kiri, nanti barengannya banyak motor ya. Oke, sedikit tips untuk barang bawaan apa saja yang seharusnya kalian bawa masuk ke dalam ruang kabin penumpang. Pastikan dokumen dan surat-surat penting, dompet itu kalian bawa dan jangan ditinggalkan di kendaraan. Yang kedua, bawa pakaian secukupnya, sesuaikan dengan durasi perjalanan kalian di atas kapal. Kemudian yang ketiga, bawa ya makanan cemilan secukupnya lah, karena di atas kapal itu sebenarnya ada juga jualannya, ada kantinnya juga. Ya, barangnya nggak mahal-mahal banget lah ya, cukup mungkin harga bakso 25.000 ya, segitulah, masih dalam kategori wajar lah. Kemudian ya, yang barang bawaan tadi seperti pakaian ya, pastikan sebelum masuk ke dalam kapal itu sudah prepare. Jadi tinggal parkir, nanti digondol dibawa masuk. Untuk pengecasan ya, di dalam kapal itu ada tempat cas HP gratis ya, jadi bawa charger jangan lupa. Kalaupun nggak mau repot ya, bawa power bank aja, tinggal baring di kabin, nanti tinggal colok power bank, selesai. Oh ya, peralatan mandi jangan lupa ya, bawa sendiri. Kemudian aku kira cukup itu.
Untuk makanan dia ada di porsi satu hari itu 3 kali makan ya, sarapan, kemudian tengah hari dan menjelang maghrib itu ada. Jadi ya kalau mau beli-beli cemilan, bikin nyeduh kopi itu sediakan sendiri, dan air panas di dalam kapal itu gratis ya. Kalau mau bikin mie gelas ataupun kopi itu bawa gelasnya sendiri ya. Oke, dari geladak kendaraan ya masuk ke pintu masuk ini pakai eskalator ya. Wah, keren banget nih. Di kapal BUMN nggak pakai eskalator. C. Udah masuk. Nah, dari eskalator tadi diarahkan masuk ke lobi informasi. Nah, di sini untuk kalian yang kamar kelas ya, baik VIP kelas 1 ataupun kelas 3, itu langsung lapor ke petugas yang ada di informasi. Minta kunci kamar ya, nanti diaturkan bagaimana kamarnya oleh petugas, sembari nanti diantar ke ruangan yang sesuai dengan kelas kalian. Untuk kelas ekonomi duduk maupun tidur itu ada nomornya tersendiri, harus disesuaikan dengan nomor kursi ataupun tempat tidur kalian, jadi nggak bisa acak. Nah, itu ada di tiket kalian, nanti minta arahin petugas saja. Nah, ini nih ceritanya muter-muter cari. Biasalah kalau aku masuk ke suatu ruangan baru itu memang scanning dulu. Mana toilet, mana restoran, mana dapur, mana musola, tempat berkumpul di mana, kamar kelasnya di mana. Jadi kalaupun sesuatu terjadi emergency begitu, udah tahu harus lari kemana. Kalau mau perlu buang air, larinya kemana. Jadi ya enggak datang terus tiba-tiba emergency, nanti bingung mau kemana, itu susah. Jadi ya begitu, aku membiasakan diri ya datang scanning lalu baru cari tempat posisi tidurmu di mana, kabinmu yang mana gitu. Nah, ini kan berhubung penumpangnya rame banget karena bertepatan ada ya acara salah satu ormas atau apalah gitu di Jawa Tengah. Ya banyak jamaahnya dari Kalimantan Selatan datang pergi ke sana. Jadi banyak yang nggak kebagian kursi ataupun tempat tidur. Jadi sebagian dari mereka sewa tikar ataupun bawa karpet ya, sejenis tikar untuk duduk di lantai. Nah, ini ruangan karaoke dan ruangan ekonomi duduk. Balik lagi. Apa ini? Ini lobi tadi. Ya pokoknya cari tahu seperti musolanya di mana, ruang tempat wudhu ya, tempat toilet laki-laki perempuan, ya biasalah. Naik kapal sebenarnya aku udah pengalaman dari waktu SD. Sebelum SD malah udah naik kapal. Jadi waktu itu naik kapal Pelni ya, dari Pontianak Surabaya PP KM Bukit Raya waktu itu. Ya layoutnya memang berbeda, tapi secara keseluruhan konsep kapal laut itu sama ya. Jadi ya nggak banyak penyesuaian sih, sama aja. Nah, untuk kalian yang bingung nomor tempat duduknya atau tempat tidurnya yang mana, tinggal serahin tiketnya ke ABK. Nanti diarahin tuh ruangannya yang mana. Nah, contoh punya saya ini kan 52. Jadi posisinya nih ada di bawah nih. Nah, bawah nih paling pinggir. Nah, ini adalah ruangan kabin ekonomi. Yeah.
Pengennya sih biasanya tuh di atas gitu, enak kalau di atas. Ya kali ini aja di bawah gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa. Nah, ini ruang ekonominya, ada tempat sampahnya ada. Ya, ini udah termasuk kursinya ya enak sih, tempat tidurnya ya bersekat-sekat gitu. Ada bantalnya juga tipis, lumayan lah. Chaos betul. Penumpang rame, chaos. Yang penumpang yang kursi, mereka beli penumpang kursi lebih murah, tapi ya itu serabut banyak kali, Wak. Kalau yang sini kelas 1 ke atas, abang ambil ekonomi aja, VIP-nya habis. Oh, boleh silakan. Kemarin mau beli udah habis pula. Ini kan kelas 1, kelas 3. Kelas 3. Kelas 3. Tapi mau 3 tahun lagi baru lulus. Ini baru masuk ini kelas 1. Baru disuruh baca tulis. Toilet. Sini aja nih enak nih. Ruang VIP ada 3. Dapat ini 1 kamar 2 orang. Nanti saat satunya orang random. Bisa kalau mau sendirian beli dua-duanya. Restoran. Menunya 20 ribuan ke atas. Ini ya kata siapa dulu ya, Putri Duyung atau Nyi Roro Kidul lagi nyuci baju, busanya kemana-mana. Lagi nyuci baju di busanya kemana-mana. Naik kapal dapatnya penumpangnya rame banget. Ini barengan sama penumpang acara haul di Solo, acara haul Habibnya. Itu yang kelompok yang sekumpul itu, Habib. Terserah mereka lah. Yang jelas tuh apa itu. Wih, ini lebih keren lagi, sholatnya di atas ya. Ini baru mantap. Masya Allah. Ini udah selesai. Nah, nanti sore baru ramai. Ini masih panas. Nah, ini kapal kuning nih. Kapal kuning. Wah, itu pas jamaahnya di situ. Nah, kalau ini pas dingin, pas tutupan bayang-bayang. Rasanya kayak mau mabuk, kayak jet lag. Badannya orangnya goyang-goyang, ngikutin kapal ya.
cantik. Nah, tinggal lempar pancing aja ini. Ekonomi duduk. Aku tengok kan musolanya nih yang dicampur-campur nih. Bagus sih di atap tadi. Laki-laki sendiri. Chaos sekali, Wak. Penuh. Ini mau wudhu aja panjang kali antri ya. Wudhu aja panjang antri. Di dalam tuh ada 4 keran gitu. 4 keran. Penumpangnya ratusan. Enggak chaos, Wak. Tempat lobby informasi pun jadi tempat santai, tempat tidur. Nah, tadi udah ada ekonomi duduk kan, sekarang ekonomi berdiri, ekonomi tidur. Ini charger, ini spotin charger spot. Nah, ini tempat tidur ya kan. Nah, full nih, Pak. Sekarang pakai nomor ya. Jadi kalau beli tiket ada nomor, harus diisi tempat situ, nggak boleh tempat lain. Nah, ini terus sampai ke depan. Ekonomi tidur atas bawah. Dan tengok nomor ini kan. Nah, pilihlah nomor kalian, ada dalam tiket kalian. Ini ada sofa, Pak. Ada sofanya pula di situ. Oh, ini di blok. Seru kali. Ya, Masya Allah, bocil. Udah berasa nonton Titanic kali. Ini restoran. Ini bakso. Minum kopi susu nah, Mas? Oke. Kopi susu sama bakso. Berapa jadinya, Mas? Jadinya kopi susu jadi 30. Ceplok. Apalah yang mau ditengok ya kan? Di malam tengah malam udah sandar nih kapal. Nah, langsung gas. Kalau sebelum pukul 1 sampai, langsung gas ke Bromo. Kalau habis jam 2, jam 3, mending balik ke rumah. Ini kan simpan motor harusnya di sini. Nah, kalau di sini keluar motor cepat langsung turun. Nah, ini motor sini langsung jalan. Nah, belok bawah. Dan aku simpan motor di ujung sana. Wah, ada CRM. Oh, ini anak-anak CRM. Nah, platnya KH, DA, ya kan? Nah, aku aja yang asing. Nah, kita tengok kan DA. Oh, DA sama KH itu deket lah. Wah, reksa apa lagi? Belok 14, Pak. Belok 14. Macam belok 14. Jika. Wah, ini dia. Ini.
Sat nih orang Singkawang. مثلها كرما جمالا حالما وحديثها إن حدثت أمطار كن كالغيوم تهيم في عليائها وتفيض عن Sudah di Selat Madura ya kan. Nah, sebelah sini ini Jawa. Sebelah sana Madura. Tengah-tengahnya Selat Madura. Lomba berenang dari Jawa ke Madura. Lomba berenang. Itulah dia. Lihat tuh, Wak. Dia tarik kapalnya, Wak. Dia tarik kapalnya. Tarik ikat ke situ. Tuh, jago kali dia. Kapal dia tarik, Wak. فتلين رغم يباسها الأحجار كالبرق ترسم في السماء حكاية كالرعد تعلن بالهوى الأخبار كالحب كن خيرا يمد غيومه فتلين رغم يباسها Tukang parkirnya bukan kaleng-kaleng. Nah, mantap kali, Wak. Ada yang parkir yang ini nih. Kita penonton jelas. Jadi penonton. Motor masih jauh di atas. Mewah. Waktu ini turun ya, alarmnya bunyi. Sekarang kan ini motor-motor yang di atas, ya turun dulu, ya turun, ya kan. Sampai di bawah bersihin truk-truk nih kan. Ya, seru kali. Kayak orang mudik kan. Kayak orang mudik ya, mudik beneran ini Mbak yang barengan dari Mas Mbak ini, orang Jombang. قد كان بالصبر تقال العصار العظام به ويعود الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطير. Oke, ini persiapan dulu sebelum keluar dari geladak kapal. Nah, ini karena nyampenya sekitar jam 3 subuh. Jadi sesuai rencananya kalau jam 3 subuh saya lanjut ke Malang, Jawa Timur. Nah, di sana itu ada tempat ya memang sesuai itinerary untuk istirahat di sana beberapa hari. Kalaupun tadi sampainya di pelabuhan dan keluar itu kurang dari jam 1 bisa ke Bromo duluan. Tapi ya qadarullah nggak masuk ke Bromo sepanjang perjalanan ini ya, insya Allah tahun depan saja lah. Oke, mobil di depan sudah
berjalan ke depan. Nah, ini motornya agak jauh ya, karena jalannya pun licin juga sih. Ditambah lagi motor pakai 3 box tambah 1 double back tuh rasanya berat banget kalau buat nikung tajam. Ya jadi ikut arahan aja, ikut aturan, antri. Yo monggo Pak, silakan di depan. Ini Alphard nih, platnya mana ya? Safety first. Wah. Oke, gas. Oke, beda perlakuannya kalau orang yang naik Alphard ya. Tapi sama aja sih. Pak DLU nih kepada siapa aja dia senyum, dia ramah. Oh, platnya aja Kalimantan Selatan. Ini turun ke Geladak dasar. Nah, di dasar ini sebagian truk nih sudah turun, sudah keluar. Dilanjutkan kendaraan-kendaraan kecil ya. Karena biasa yang didahulukan itu truk untuk buka jalan dulu, baru kendaraan kecil, kemudian truk lagi. Oke, detik-detik CB150XQ plat KB mendarat di Jawa. Ya, ini sebenarnya sesuatu yang excited banget gitu loh. Bawa motor sendiri keluar pulau gitu. Apalagi kalau ke Jawa kan pusatnya pembangunan gitu kan, segala-segala yang nggak ada di Kalimantan itu ada di sini gitu. Diarahin ke sana ke kanan tapi aku nggak ngikutin, aku mau foto dulu. Oke lah, mau foto dulu di sini, berhenti. Oke, dan ya alhamdulillah sampai di Tanjung Perak, Surabaya. Oke, rencananya ini sekitar jam 3 subuh. Rencananya lanjut ke Malang, ke arah selatan sekitar 100 kilo, 90-an kilo. Ya keliling-keliling Surabaya dulu malam hari. Karena Surabaya itu terakhir tahun berapa ya, 2012-an gitulah. Oke, karena ini sudah masuk hari ke-6, aku cukupkan sampai di sini ya untuk video perjalanan hari kelima dari Banjarmasin ke Surabaya menggunakan kapal KM Dharma Rucitra 1. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.